Saya sudah menghindari makanan-makanan yang katanya bisa menyebabkan penyakit asam urat. Kok masih kena asam urat juga ya? Nah, ada yang pernah mengalami seperti ini? Sudah menghindari makanan yang katanya bisa menyebabkan asam urat, tapi ternyata masih kena asam urat juga. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang itu. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang lagi gendut ya, kelebihan berat badan semoga segera berkurang berat badannya, perutnya nggak buncit lagi. Karena kita harus jujur bahwa tidak ada orang yang kelebihan berat badan itu sehat ya. Yang ada adalah kalau kita kelebihan berat badan dan kita nggak aware tentang itu, maka yang terjadi adalah mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau mungkin paling cepat atau 5 tahun lagi kita bisa banyak penyakit yang datang. Jadi sekali lagi tidak ada gendut yang sehat. Nah teman-teman, video kali ini tuh terinspirasi dari sebuah komentar yang masuk ke dalam YouTube saya. Dia berkata seperti ini. Bang, ini screenshotnya ada di sini. Dia bilang gini, Bang, sebelumnya saya pernah kena asam urat, kata dia gitu. Lalu dokter menyarankan untuk menghindari makan makanan yang tinggi protein seperti daging merah, kacang-kacangan, sayur-sayuran hijau yang tinggi akan purin. Lalu kemudian dokter bilang begitu, tapi yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah dia dalam tanda kutip menghindari ya karbohidrat, kemudian puasa intermittent fasting, dan yang terjadi apa? Dia tetap makan daging padahal tetap makan yang sebelumnya dilarang sama dokter, tapi yang dia lakukan dia tetap makan itu dan alhamdulillah katanya asam uratnya kembali normal. Nah, ini jadi kayak kontradiksi gitu ya. Katanya kalau asam urat nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini gitu ya. Tapi yang dia lakukan justru dia makan itu. Yang dia tidak makan adalah karbohidrat dan kemudian asam uratnya kembali normal, tidak sakit-sakit lagi. Ya kita akan bahas itu ya teman-teman tentang asam urat. Ya saya sudah buat semacam skrip ya biar saya ngomongnya nggak kemana-mana. Karena kalau nggak ada ini saya kadang-kadang suka kemana-mana ngomongnya. Disclaimer di awal yang harus saya bilang bahwa saya bukan dokter, oke? Saya bukan dokter. Saya cuma seorang biasa lulusan teknologi pangan, ilmu dan teknologi pangan ITP, ilmu dan teknologi pangan dari Institut Pertanian Bogor. Ya, jadi basic saya tentang kesehatan itu bisa dibilang nggak ada. Ya, bisa dibilang nggak ada. Tapi saya adalah lulusan teknologi pangan yang sedikit banyak ketika kuliah saya membahas tentang makanan, ya, tentang makronutrien, tentang mikronutrien, kemudian tentang metabolisme tubuh, kimia pangan, ya kan, kimia organik dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan di kuliah saya itu ada satu mata kuliah khusus yang ngebahas tentang daging. Jadi daging itu dibahas secara khusus dalam satu mata kuliah. Jadi mungkin itu satu-satunya basic yang menjadi mungkin kalau dibilang saya bukan dokter tapi itu bisa jadi pendukung kenapa saya ngomongin masalah misalkan diet dan sebagainya dan sebagainya. Nah, selain itu, selain saya juga lulusan teknologi pangan dari IPB, saya juga adalah orang-orang yang dalam tanda kutip suka belajar gitu ya. Ini kesannya kayak sombong gitu ya. Enggak. Maksud saya adalah walaupun saya tidak lulusan kedokteran, tapi saya juga sering mendengar atau membaca tentang hal-hal yang berbau kesehatan. Karena itu penting buat tubuh kita. Jadi kan yang membaca tentang kesehatan nggak harus dokter dong. Gitu. Teman-teman sekarang yang sudah concern pengen membuat tubuhnya sehat, kemudian membuat berat badannya stabil, maka teman-teman harusnya adalah membaca hal-hal, mendengarkan hal-hal, menonton hal-hal yang berhubungan tentang kesehatan. Apalagi di dunia yang seperti sekarang ya, informasi itu sudah sangat luas ada di mana-mana. Kita bisa belajar dari mana-mana dan dari siapa saja. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan yang dia bicarakan. Kalau memang bermanfaat, walaupun itu keluar dari mulutnya, dalam tanda kutip, misalkan mohon maaf nih, orang yang tidak kaya, tidak ganteng, tidak terkenal, kalau itu benar maka kita dengarkan. Nah, baik, kita balik lagi ke asam urat. Nah teman-teman, penyakit asam urat itu sering terjadi pada orang-orang yang usianya bisa jadi 35 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas gitu ya. Orang-orang yang usianya sudah lanjut, penyakit asam urat ini biasanya pasti terjadi sama mereka. Saya nggak perlu jauh-jauh lah ya, misalkan ibu
ibu saya gitu. Ibu saya itu ada penyakit asam urat, ya, ada penyakit asam urat. Kadang lututnya sakit, asam urat itu kan di persendian ya. Kalau ibu saya itu sering lututnya atau jari-jari jempol kaki gitu. Itu katanya kalau lagi sakit luar biasa nyerinya gitu loh. Untuk sholat itu susah ya kan. Untuk sujud dari berdiri ke sujud susah gitu. Untuk jalan susah gitu. Jadi asam urat ini terjadi biasanya pada orang-orang yang usianya sudah lanjut. Nah, dan itu umum gitu. Itu umum, sebagian besar orang mengalaminya. Lalu yang jadi pertanyaan sebenarnya ya, yang jadi pertanyaan sebenarnya asam urat itu apa sih sebabnya gitu ya? Apa sih sebabnya kok bisa terjadi asam urat? Nah, teman-teman, penyakit asam urat itu sebenarnya terjadi karena pembentukan kristal purin ya. Jadi teman-teman bayangin ada sebuah kristal. Kristal itu kan kalau yang ada di kepala kita, kristal itu gumpalan ya, gumpalan lalu di di permukaan gumpalannya itu runcing-runcing. Ya, itu kita kalau ngomong, oh kristal, berarti kristal itu adalah gumpalan, sebuah gumpalan yang runcing-runcing di permukaannya. Dan kemudian gumpalan-gumpalan ini itu kalau berada di jaringan, ya, di jaringan tubuh kita, misalkan ada gumpalan itu, yang terjadi apa? Ya sakit gitu loh. Ya sakit, bayangin aja ya, misalkan nggak usah di jaringan lah, misalkan di permukaan kulit kita. Itu kalau kena benda yang runcing kan sakit. Apalagi kalau benda-benda yang runcing tadi, kristal-kristal purin yang runcing-runcing tadi itu berada di jaringan. Ya, jaringan sendi kita, kemudian di jaringan sendi di lutut, sendi di pergelangan kaki, kemudian di jempol kaki dan sebagainya. Itu yang terjadi sakitnya kan luar biasa. Nyerinya bukan main gitu. Makanya nggak usah diejein tuh yang lagi asam urat, itu sakitnya bukan main gitu ya. Jadi kalau dibilang apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah karena pembentukan purin. Tapi yang teman-teman harus pahami juga ya, bahwa sebenarnya asam urat ini atau purin ini itu dibentuk juga loh oleh tubuh. Ya, jadi kebutuhan tubuh kita purin misalkan butuh sekian, itu 60%-nya tubuh memproduksi sendiri. Artinya bukan hanya asupan dari luar. Ya, jadi purin itu 60% diproduksi di dalam tubuh. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau purin ini menyebabkan asam urat, kenapa sih kemudian tubuh memproduksinya? Kan itu pertanyaannya. Kan nggak enak punya asam urat, kok diproduksi tubuh? Nah, ternyata kalau kita telisik lebih jauh, itu sebenarnya yang menyebabkan sakit atau nyeri di asam urat itu nggak murni dari purinnya, ya. Tapi selama ini mungkin purin jadi kambing hitam saja. Nah, kenapa sih kemudian purin diproduksi tubuh? Karena purin itu berfungsi sebagai antioksidan. Jadi purin itu punya tanggung jawab yang besar dalam tubuh kita, ya, tanggung jawab yang tidak kecil dalam tubuh kita untuk menjadi antioksidan di dalam tubuh. Nah, antioksidan itu apa? Antioksidan. Ya. Nah, antioksidan itu adalah kalau dalam mobil itu saya menyebutnya seperti bumper. Jadi dia pelindung atau perisai. Jadi ketika tubuh kita kemasukan radikal bebas itu macam-macam ya teman-teman. Misalkan dari free fatty acid atau asam lemak bebas. Kemudian dari asap rokok, asap kendaraan dan sebagainya ya, junk food itu kan banyak free radikal bebasnya, free fatty acid ya, radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu radikal bebas itu nggak stabil. Ya, yang teman-teman harus pahami, radikal bebas itu adalah radikal, kalau di kimia, radikal bebas itu adalah sebuah senyawa yang kekurangan elektron. Kekurangan satu elektron sehingga dia menjadi labil. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang jomblo galau, itu saya sering bilang ini kayak radikal bebas nih. Ya, nemplok sana, kemudian deket sini gitu. Nah, radikal bebas yang terlalu banyak di dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan salah satunya adalah kanker. Ya, kanker. Makanya kemudian ketika masuk radikal bebas itu purin. Ya, purin itu bertugas untuk datang ke sana, lalu kemudian dia menyerang radikal bebas itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tubuh kita akan kembali sehat lagi ketika purin datang ke radikal bebas itu. Jadi itulah kenapa tubuh itu memproduksi purin, karena purin itu manfaatnya sangat banyak. Tapi kok bisa terjadi asam urat? Nah, kita akan bahas itu ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau teman-teman sekarang sudah punya penyakit asam urat ya, maka yang biasa dilakukan oleh dokter itu kan adalah satu, pasti teman-teman misalkan punya nyeri lalu datang ke dokter, kata dokter, "Wah, Bapak ini asam urat, Pak." Ya, gitu. Lalu dokter apa yang dilakukan? Paling dua hal yang dia bilang. Satu, Bapak tolong hindari makanan-makanan yang berprotein tinggi ya, misalkan kacang-kacangan, ya kan, sayuran hijau gitu, asparagus,
kol ya, apa bunga kol gitu ya, daging-daging itu tolong dihindari ya Pak gitu ya. Lalu yang kedua pasti dokter akan memberi apa? Memberi obat penurun purin namanya. Kalau nggak salah saya tadi udah catat itu allopurinol. Ya nama obatnya itu adalah allopurinol. Itu adalah dua hal yang sering atau biasa dilakukan oleh dokter ketika kita datang ke dokter dan mengeluhkan asam urat. Ini adalah hal yang wajar ya, tapi menurut saya ini bukan ibaratnya dia cuma nggak menyembuhkan ke titik intinya. Kalau menurut saya pribadi ya, tapi disclaimer nih saya asumsi saya saja ya. Dokter itu ngasih obat itu tuh tidak memberikan penyembuhan ke bagian intinya ya. Ya mungkin karena banyak hal lah ya. Ya kalau dia nanti orang itu sembuh total dari asam urat, nggak laku dong obat asam urat. Jadi obat-obat itu unsur bisnisnya juga tinggi loh. Jadi jangan berpikir obat ini. Bisa jadi kita dikasih obat yang sebenarnya nggak menyembuhkan total, tapi cuma mengurangi saja, tidak sembuh total. Agar apa? Agar nanti sakit lagi beli obat lagi, agar nanti sakit lagi beli obat lagi, sakit lagi beli obat lagi. Jadi sekali lagi obat-obatan yang beredar di Indonesia atau di dunia itu teman-teman harus paham melek gitu ya, bahwa unsur bisnisnya itu sangat tinggi. Ya, itulah kenapa dokter ketika kita datang ke dokter pasti dikasihnya dua hal itu, hindari makanan berprotein ya Pak, gitu ya. Atau misalkan ini ada obatnya. Tapi agak salah juga karena itu adalah disiplin ilmu yang ada di mereka. Dan itu juga bermanfaat buat orang-orang yang mungkin sudah nyeri banget. Kalau minum itu insya Allah akan reda. Nah nggak apa-apa minum itu reda, tapi teman-teman juga harus paham ya bahwa untuk menyembuhkan asam urat secara total itu yang harus dilakukan ada beberapa hal. Tapi sebelum situ ini ada beberapa fakta yang harus saya sampaikan tentang asam urat. Yang pertama, jadi ada 4 fakta tentang asam urat. Yang pertama teman-teman, asam urat itu dibentuk di dalam tubuh, bukan hanya datang dari asupan luar. Jadi bahkan sebagian besarnya 60%-nya asam urat itu dibentuk tubuh, bukan hanya asupan dari luar. Ini fakta pertama. Fakta kedua, ya 50% orang yang kena penyakit asam urat itu faktanya nggak punya asam urat tinggi. Jadi tidak melulu orang-orang yang asam uratnya tinggi lalu dia kena sakit asam urat. Dengan kata lain artinya sebenarnya yang bikin sakit asam urat itu bukan asam urat itu sendiri. Gitu loh. Karena faktanya 50%, nih saya ulangin, 50% orang yang kena penyakit asam urat itu faktanya asam uratnya nggak tinggi. Jadi sebenarnya yang bikin sakit asam urat itu ya bukan asam urat itu. Buktinya 50% orang yang asam uratnya nggak tinggi dia kena sakit asam urat juga kok gitu loh. Ini fakta kedua, ini ada penelitiannya teman-teman. Saya tadi barusan nonton dari channel seorang dokter, dia bilang itu adalah fakta yang mungkin kita nggak tahu bahwa ada orang yang kena asam urat padahal asam urat tubuhnya nggak tinggi. Fakta ketiga, orang yang kena sakit asam urat itu biasanya linear dengan dia juga punya hipertensi. Teman-teman bisa cek ya, misalkan ibu saya itu asam urat dan dia juga punya hipertensi. Jadi ibu saya itu juga punya penyakit hipertensi. Nah, ini memang fakta yang sudah disampaikan oleh dokter bahwa yang punya asam urat biasanya hipertensi juga. Kemudian fakta yang keempat yang saya sampaikan ini sejalan dengan yang tadi saya bilang. Fakta keempat, asam urat itu bermanfaat sebagai antioksidan. Ya, makanya tubuh memproduksi asam urat dalam jumlah yang cukup banyak, 60% dari kebutuhan total. Nah, teman-teman sekalian, dari 4 fakta ini kita tahulah intinya adalah asam urat itu terjadi jadi penyakit itu bukan murni karena asam uratnya. Lalu karena apa? Nah, kita tonton terus nih sampai akhir ya. Nah, saya akan bahas yang berikutnya adalah kenapa sih kalau kita sakit asam urat itu kita nyeri. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal. Karena ya sakit asam urat itu terjadi karena ada kristal purin yang ada di jaringan. Jadi purin itu baru akan menjadi penyakit ketika dia ada di jaringan kemudian menjadi kristal. Tapi ketika purin kita tinggi dan dia masih di aliran darah itu nggak masalah. Jadi misalkan pas dicek nih saya gitu ya, dicek jebret. Wah ini purinnya tinggi Pak. Bapak punya asam urat nggak? Enggak gitu ya. Nah itu bisa jadi karena purin saya tinggi tapi tingginya masih di aliran darah, tidak di jaringan. Jadi kalau purin itu masih berada dalam aliran darah itu nggak masalah. Tapi kalau dia sudah berada dalam jaringan, maka kemudian yang terjadi ya nyeri itu. Ya, sekarang pertanyaannya, lalu kapan atau apa sebabnya? Ya, lalu kapan atau apa sebabnya purin itu datang ke jaringan? Nah inilah intinya ya.
Inilah core of the core-nya. Kenapa kemudian kita kena penyakit asam urat. Dari beberapa referensi yang saya baca, kenapa purin akhirnya datang ke jaringan tertentu, dalam hal ini misalkan sendi-sendi kita, itu purin datang ke sana ketika terjadi peradangan. Oke? Ingat, garis bawahi. Ketika terjadi peradangan, lalu kemudian purin akan datang ke sana, ya tugas utamanya sebenarnya mau apa? Mau menyembuhkan peradangan itu. Gitu loh, mau menyembuhkan peradangan itu. Lalu yang terjadi purin datang ke sana dalam jumlah banyak ya, tapi kemudian tubuh kita peradangannya nambah-nambah terus ya, nambah-nambah terus, nggak sembuh-sembuh terus ya. Mungkin ya itu tadi ya, seperti yang pernah saya bilang, peradangan itu kan sangat sangat akan tumbuh subur ketika tubuh kita itu tinggi gula. Ya, ketika tubuh kita itu tinggi akan gula, darah kita tinggi akan gula, maka tubuh kita itu subur peradangannya. Ya, jadi ibaratnya gini loh, ini ada peradangan nih, purin datang gitu loh, mau nyembuhin peradangan. Tapi kalau tubuh kita masih konsumsi gula terus, itu ibaratnya kayak gini loh, gini. Ada kebakaran nih, kebakaran. Ya, ini ada kebakaran kecil pertama, lalu kemudian datanglah purin. Ya, peradangan ini kita anggap kebakaran, lalu kecil, lalu datanglah purin untuk mematikan kebakaran itu. Datang purin, jebret ya, udah mau mati, tiba-tiba darah kita ini tinggi sama gula. Ketika tinggi sama gula itu ibaratnya kayak kebakaran disiram bensin atau kebakaran disiram minyak sehingga kebakaran itu makin besar. Kemudian apa yang dilakukan tubuh? Ya datang lagi purin, disuplai lagi, ayo terus, itu kebakaran, terjadi kebakaran di sana, terjadi kebakaran di sana, ya akhirnya nggak selesai, lama-lama terbentuklah kristal purin di sana. Itu sama kayak gini, ada kebakaran, pemadam kebakaran datang, ya kan, udah mau disiram sama pemadam kebakaran, ada orang nih yang iseng nyiramin bensin, nambahin kertas, nambahin kayu, sehingga kebakarannya makin tinggi. Lalu datang lagi lah pemadam kebakaran banyak gitu ya, karena saking banyaknya pemadam kebakaran yang ada di situ, jalanan jadi macet. Ya, jalanan macet gitu ya. Lalu orang-orang yang di jalanan itu menyalahkan pemadam kebakarannya. Itu kan kayak dalam tanda kutip bego gitu ya. Wah, ini gara-gara pemadam kebakaran nih, jalanan macet. Padahal inti dari masalahnya itu bukan pemadam kebakarannya, tapi kebakaran. Coba kalau tidak ada yang nyiramin minyak, ya kan, kebakarannya kecil, datang pemadam kebakaran, disiram mati, pemadam kebakaran kan pergi. Kemudian tidak terjadi kemacetan. Jadi analoginya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi kenapa purin itu kok tiba-tiba datang ke jaringan? Karena di jaringan itu terjadi peradangan gitu. Dan sekali lagi saya bilang, yang sangat pro terhadap peradangan itu adalah gula. Jadi kalau tubuh kita tinggi akan gula, darah kita tinggi akan gula, maka tubuh kita akan sangat rentan terjadi peradangan. Dan peradangan itu macam-macam ya. Kalau terjadi di usus ada peradangan, nanti bisa jadi entah kanker usus. Kalau terjadi di jantung ada peradangan, bisa terjadi jantung koroner, pembengkakan jantung. Kalau peradangan terjadi di mana lagi, di pembuluh darah, nanti kemudian ada penyumbatan pembuluh darah, hipertensi dan sebagainya. Jadi kunci dari semua penyakit yang ada di dalam tubuh itu adalah peradangan. Dan peradangan itu sangat tumbuh subur ketika tubuh kita tinggi akan gula. Nah itu. Jadi kenapa tubuh kita nyeri pas asam urat? Karena ada kristal, ya kan? Kristalnya itu ada di jaringan. Pertanyaannya, kenapa dia ke jaringan? Karena di jaringan ada peradangan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman dari sini paham nih. Ternyata untuk benar-benar menyembuhkan asam urat atau menghindari asam urat, menghindari penyakit yang lainnya, jangan sampai tubuh kita terjadi peradangan. Oke? Jangan sampai tubuh kita terjadi peradangan. Nah, makanya ada beberapa hal yang perlu dihindari ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 yang harus teman-teman lakukan, harus dihindari agar tubuh kita itu bisa sehat. Baik dari asam urat, jantung koroner, stroke, darah tinggi dan sebagainya. Ada 7 hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah 1, intinya hindari peradangan. 1 ya. Jadi peradangan jangan pernah sampai terjadi di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah hindari junk food. Ya, hindari junk food, misalkan makan makanan ya junk food lah ya. Saya kalau sebut makanannya nggak enak juga kan, gitu. Jadi hindari junk food. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, untuk asam urat terutama teman-teman bisa hindari jeroan. Walaupun kalau misalkan makan sedikit ya nggak masalah. Saya juga sekarang makan jeroan nggak masalah gitu ya. Makan jeroan itu saya biasa saja ya. Yang penting kan tidak ada peradangan di dalam tubuh. Sebenarnya kalau tidak ada peradangan di dalam tubuh, purin kita tinggi tapi masih di aliran darah itu nggak masalah. Yang jadi masalah tadi kalau purin tinggi tapi ada peradangan di sendi, purinnya datang ke sana gitu loh.
Tapi kalau purin tinggi tapi di dalam darah itu nggak masalah. Karena purin itu ya itu tadi ya, tubuh aja memproduksi loh. Ya, bukti bahwa purin itu bermanfaat bagi metabolisme kita. Kemudian yang berikutnya hindari stres ya. Hindari stres. Nah, stres ini teman-teman ya. Saya jadi ingat gini loh ya, ada orang-orang yang komen misalkan di YouTube saya bilang begini, nggak usah repot, udahlah nenek saya aja makan apapun ya, nenek saya makan apapun aja sehat kok sampai usia 100 tahun misalkan. Ya sebenarnya yang bikin nenek kita sehat sampai misalkan 90 tahun, 100 tahun itu tuh nggak murni makanannya doang. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sehat itu jangan ngelihat dari makanannya doang gitu loh, tapi lihatlah bagaimana dia hidup selama 24 jam. Ada nenek-nenek bisa 100 tahun. Itu yang harus diteliti, bukan makanannya. Tapi bagi orang-orang yang dalam tanda kutip serakah, pengen makan apapun, pasti dia akan melihat dari sisi itu saja. Dia makan apapun juga sehat gitu kan. Yang harus dilakukan adalah diteliti itu 24-nya. Dia bangun jam berapa, ya kan? Kalau pagi ngapain gitu. Terus makannya kapan, jam berapa, lalu aktivitasnya apa, apakah sering jalan kaki, apakah sering ke kebun, mencangkul, atau dia sering naik motor saja, dan sebagainya. Apakah kerjanya memang banyak mengeluarkan energi, atau dia kerjanya seperti saya yang di sini laptop, lalu saya duduk doang gitu kan. Lalu kemudian apalagi, minumnya bagaimana, ngopinya berapa kali sehari, dan seterusnya gitu kan. Lalu kemudian selain kegiatan fisiknya, kita juga harus menilai ya otaknya gitu ya. Stres nggak sih ini dia? Apakah dia mengalami stres ya kan? Kalau nggak punya uang apa yang dia lakukan ya kan? Karena biasanya orang-orang nggak punya uang kan kadang suka stres. Tapi kan kalau orang tua kita dulu nggak punya uang tuh biasa aja, nggak apa-apa lah, besok makan singkong rebus dan sebagainya. Lalu apakah dia sosmedan juga ya kan? Karena gini teman-teman, ya teman-teman harus sadar loh. Mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa ketika kita sosmedan itu kadang-kadang itu menjadi pemicu stres. Misalkan teman-teman lagi buka Facebook, lagi buka Instagram, lagi buka TikTok, lalu kemudian ngelihat ada orang yang tidak kita sukai, kok sukses banget gitu loh. Kita tuh udah benci banget sama si A, pas buka Facebook ngelihat dia jalan-jalan ke luar negeri, ngelihat dia lagi umroh, lihat lagi ini, lagi itu, yang baik-baik semua. Sedangkan kita tidak sebaik dia, tidak seberuntung dia, ya. Sadar atau tidak sadar itu membuat kita stres. Nah, orang tua kita dulu kan gak sosmedan. Jadi stres mereka itu pemicunya sedikit. Kalau kita kan pemicunya banyak ya kan. Kemarin ada Virgon misalkan selingkuh, kemudian ibu-ibu pada insecure semua. Lalu japri suami-suaminya, jangan kayak Virgon ya gitu. Nah itu kan sedikit banyak sadar atau tidak dia stres. Akhirnya kemudian dia mengingatkan suaminya. Dari mana dia stresnya? Dari buka berita di sosmed. Jadi kalau sekali lagi, kalau ada orang yang sehat sampai 90 tahun, sampai 100 tahun, yang dinilai itu jangan makanannya doang. Tapi dinilai harus selama 24 jam, dia tidur jam berapa, bangun jam berapa, sholatnya bagaimana, ya kan, berbuat baiknya seperti apa, stres atau enggak, dan sebagainya. Nah gitu teman-teman, jadi yang harus dihindari agar terhindar dari asam urat atau secara umum penyakit-penyakit yang lain, itu adalah hindari stres. Kemudian yang berikutnya adalah hindari alkohol, dan yang terakhir hindari rokok. Jadi ini adalah 7 hal yang harus teman-teman hindari agar teman-teman bisa terhindar dari penyakit asam urat dalam hal ini, dan pada umumnya penyakit secara keseluruhan. Nah itu adalah 7 hal yang harus dihindari. Nah berikutnya adalah ada 3 hal juga yang harus teman-teman lakukan agar benar-benar terhindar dari penyakit asam urat tadi. Jadi kalau kita pergi ke dokter ya, dikasih obat lalu disuruh menghindari makanan ini makanan itu ya, itu dilakukan harus, memang ada ilmunya. Nanti asam uratnya akan akan reda sakitnya. Ya, tapi kalau kemudian obatnya habis, biasanya asam uratnya akan kambuh lagi. Ingat ya, obatnya habis, asam uratnya akan kambuh lagi. Ya, kalau misalkan gaya hidupnya nggak diubah. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar sehat dari asam urat, itu yang diubah itu adalah gaya hidupnya. Ya, ini ada beberapa hal yang harusnya dilakukan agar teman-teman terhindar bebas dari asam urat. Yang pertama adalah teman-teman harus rajin berpuasa. Ini yang pertama ya. Puasa ini adalah sebuah hal yang sudah terbukti valid, itu membuat tubuh kita sehat. Ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau kita puasa 1 hari itu seperti kita membersihkan tubuh kita dari racun, dari hal-hal yang tidak berguna,
untuk 10 hari ke depan. Jadi 1 hari puasa itu untuk membuat tubuh kita bisa bekerja maksimal selama 10 hari ke depan. Jadi puasa itu sangat bagus untuk menghindari semua penyakit. Ya, dalam hal ini asam urat. Nah, puasa ini teman-teman bisa lakukan misalkan puasa sunnah ya, kalau yang sanggup puasa Daud, kalau yang sanggup puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Kalau yang nggak sanggup puasa yang itu, teman-teman bisa melakukan puasa tidak makan dan tidak minum semua yang mengandung kalori. Ya, tapi kalau misalkan tetap mau minum teh tawar boleh, kopi pahit boleh, kopi pakai stevia yang manis boleh gitu ya. Yang penting tidak mengandung kalori. Ya, karena ketika masuk kalori atau zat-zat tertentu ke dalam tubuh nanti jatuhnya udah beda lagi gitu loh. Jadi kalau tidak sanggup puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud nggak sanggup, bisa melakukan intermittent fasting. Ya, intermittent fasting itu adalah puasa kita menahan diri dari memasukkan makanan dan minuman yang mengandung kalori. Bisa 12 jam, bisa 16 jam, bisa 18 jam, bisa 20 jam. Ya, seperti itu. Jadi selama misalkan kalau saya itu tadi malam saya terakhir makan jam 7 malam. Sampai pagi ini belum makan. Ini sudah jam 10. Berarti kan sudah berapa jam gitu ya. Nah, kalau saya biasanya sebenarnya batas makannya jam 8. Kemudian sampai jam 12 nanti siang. Berarti jam 8 ke jam 8 12 jam. Sampai jam 12 4 jam berarti 16 jam. Saya intermittent fastingnya 16 jam. Nah, ini dari sini sudah terbukti ya teman-teman. Puasa itu bikin kita sehat. Nah, kalau teman-teman mau lepas dari asam urat itu satu puasa. Yang kedua ya. Yang kedua teman-teman, agar teman-teman bisa bebas dari penyakit asam urat, harus konsumsi kalium yang cukup. Kalium yang cukup itu contohnya makan makanan dari ikan laut ya, seafood, kemudian dari buah-buah alpukat gitu. Dan kabar baiknya adalah memang makanan ini cocok sama ketofastosis. Jadi di ketofastosis itu memang boleh makan alpukat, kemudian ikan-ikanan itu sangat dianjurkan. Dan memang terbukti itu sehat banget buat tubuh kita. Nah, yang berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah turunkan konsumsi karbohidrat ya, dari nasi, tepung, dan gula. Karena karbohidrat ini sekali lagi saya bilang di awal sangat pro-inflamasi. Dan karena terjadi inflamasi tadilah kemudian asam urat bisa menjadi penyakit. Kalau tidak ada inflamasi, maka asam urat itu sebenarnya fine-fine saja di dalam tubuh kita. Ya, teman-teman. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bilang, Bang, aku udah menghindari makanan-makanan yang katanya bisa menyebabkan asam urat, tapi kok masih terjadi asam urat juga ya, gitu loh. Aku udah nggak makan ini, nggak makan itu, nggak minum ini, nggak konsumsi itu, gitu. Tapi kok masih asam urat juga ya? Nah itu, ya. Satu, pasti terjadi peradangan di dalam tubuhnya, ya. Lalu kemudian karena ada peradangan, purin datang ke sana. Lah, tapi kan aku nggak konsumsi makanan itu, Bang. Ya, tadi saya bilang 60% kebutuhan purin itu diproduksi di dalam tubuh. Jadi kalau kita sudah menghindari makanan, ya, tapi masih asam urat karena masih ada purin dalam tubuh yang diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Nah, maka kuncinya agar tidak terjadi penyakit asam urat, kunci yang paling utama adalah hindari peradangan. Susah, Bang, kalau gitu hindari karbohidratnya. Karena dari karbohidrat ini bisa memicu peradangan. Karbohidrat itu kayak bensin untuk peradangan. Gitu teman-teman ya. Dan kabar baiknya adalah ketofastosis itu mendukung itu gitu. Jadi di ketofastosis itu kita dianjurkan untuk puasa, boleh puasa sunnah, boleh puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau intermittent fasting paling simpelnya. Kemudian di ketofastosis yang saya lakukan itu juga kita menghindari karbohidrat ya. Kalau ada yang bilang, karbohidrat kan penting juga, ya tergantung mazhabnya. Kalau teman-teman mazhabnya ikut ketofastosis, ya ketofastosis akan bilang karbohidrat nggak penting. Tapi kalau misalkan teman-teman mazhabnya adalah diet defisit kalori, ya teman-teman akan bilang karbohidrat tetap penting. Kalau teman-teman adalah mazhabnya orang dokter, ahli gizi yang memang ilmunya masih ngikutin ilmu umum secara umum, ya pasti yang terbaik adalah gizi seimbang. Karbohidrat secukupnya, ada serat, ada protein, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya tergantung mazhab yang diikuti oleh teman-teman. Jadi nggak perlu menyalahkan ini salah, itu benar, ini paling benar, itu udah pasti salah. Nggak juga, tergantung mazhab yang dilakukan. Kalau yakin dengan mazhab A, ikuti. Yakin dengan B, ikuti. Yakin dengan C, ikuti. Gitu saja. Yang penting teman-teman mempelajari mazhab ini gimana gitu. Dan tidak perlu berdebat ya. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga teman-teman mendapat inspirasi, manfaat, atau apapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.